Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nisa Tamala Rupu dengan NIM 1222065. Saya dari program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berbisnis dalam beretika. Dalam bisnis, etika sangat penting. Dengan etika yang baik, Anda akan menemukan sukses. Dalam definisi terbaik, seseorang yang beretika paham dirinya bernilai. Menjadi seorang yang beretika sama dengan membangun nama baik Anda. Seseorang beretika akan dihormati. Seseorang beretika akan mendapatkan tim yang beretika sukses. Dengan beretika akan terasa berbeda dibandingkan sukses di bawah penderitaan orang lain. Jadilah pembisnis dan orang yang beretika. Jadilah etika Kristen, kebiasaan, tingkah laku, perasaan batin, kecenderungan hati, pikiran dalam perbuatan manusia Kristen. Adapun batasan-batasan etika Kristen. Yang pertama, etika Kristen adalah ilmu pengetahuan tentang sumber, prinsip, dan praktek dari apa yang benar dan yang salah dalam terang alam dan rasio di bawah terang Alkitab. Yang kedua, etika Kristen adalah dari kelakuan manusia sebagaimana ditentukan oleh moral ilahi. Yang ketiga adalah penjelasan yang sistematis dari teladan dan pengajaran moral Yesus Kristus yang diterapkan kepada kehidupan seseorang dalam masyarakat dan terwujud memiliki kuasa Roh Kudus. Perilaku etis dalam bisnis secara Kristen. Etika adalah pengetahuan tentang nilai-nilai baik atau buruk, benar atau salah, dan berhubungan dengan moralitas yang dijadikan sebagai acuan, aturan, standar atau norma yang berlaku. Jadi etis adalah hal-hal yang sesuai dengan etika, yaitu aturan, standar atau norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Dalam konteks iman Kristen, ukuran apa yang baik adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sendiri telah dinyatakan dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, titik tolak berpikir etika Kristen adalah iman kepada Tuhan yang telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Etika Kristen merupakan tanggapan akan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 dikedepankan. Dalam etika Kristen, kehendak Tuhan dikedepankan, sehingga sifat etika Kristen adalah teologis dan imani. Kehidupan etis merupakan cara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam etika Kristen, kewibawahan Tuhan Yesus Kristus diakui. Karena itu, berikut beberapa perilaku etis dalam berbisnis secara Kristen. Kita menjalankan bisnis yang mencerminkan Kristus. Dalam bisnis, tidaklah selalu jujur, karena tiap orang Kristen wajib hidup dalam kejujuran. Tuhan sendiri berkata bahwa Ia bergaul erat dengan orang jujur. Pada Amsal 3 ayat 32. Setiap perilaku bisnis pasti mencari untung, dan semua orang mengetahui hal itu. Tidak mungkin ada sebuah bisnis berjalan bila tidak ada keuntungan, tapi kehendaklah keuntungan bukan satu-satunya tujuan dalam praktik. Yang belum membayar dan lain-lain. Kebohongan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia. Seseorang pengusaha Kristen tidak boleh lalai dalam pembayaran hutang-hutang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Seseorang pengusaha Kristen harus dapat dipegang janjinya dengan berpedoman pada prinsip Alkitab, yaitu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Pengusaha Kristen harus jujur dalam bertanggung jawab. Pada Amsal 11 ayat 1 sampai 20. Dalam etika bisnis, kita harus menerapkan nilai kejujuran di dalam melakukan usaha atau bisnis. Pengusaha Kristen tidak boleh mengikuti cara-cara dunia yang penuh
kecurangan dan penipuan, baik di dalam ukuran barang, berat barang, kualitas barang, harga, maupun di dalam mempromosikan. Orang-orang dunia hanya mengejar keuntungan saja. Namun pengusaha Kristen, kita harus mengusahakan kesaksian yang baik. Seseorang pengusaha Kristen tidak boleh menepati janji untuk membayar apa yang sudah dibelinya dengan cara mengatakan kebohongan-kebohongan seperti bos tidak ada di tempat, belum ada pemasukan, pembeli masih banyak, pengusaha yang dipimpinnya atau usaha yang dikelolanya. Hal utama bagi seorang pengusaha Kristen terhadap karyawan adalah melakukan kewajiban dengan baik.